Pak Nusron yang lagi rame ini soal pagar laut. Tadi mau saya tanya, ternyata semua yang sedang diributkan ini tidak satupun di kawasan PSN ya Pak Nusron. Dan kemudian tentu menjadi pertanyaan, apakah ini bagian dari siapa? Apakah mafia tanah itu sendiri? Terlepas dari PSN atau tidak? Mungkin Pak Nusron tidak perlu sampai ke sana, tapi saya mau mempertanyakan Pak Nusron. Di sini kan disebut ada pembatalan hak HGB dan hak milik, tapi tidak disebutkan luasnya berapa Pak Nusron. Hanya disebutkan ada 50 total bidang. Tapi berapa luas itu Pak Menteri? Ya, kita pengen tahu itu berapa luas. Kemudian dulu pertemuan pertama kita Pak Menteri, saya mengatakan bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, tidak akan ada konflik kalau tidak ada keterlibatan insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan? Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Lo gitu-gitu aja kita Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya proses hukum dulu Pak, sehingga bisa dibatalkan bahwa itu produk cacat hukum. Jangan nunggu fatwa dari kejaksaan Pak, duit mereka lebih banyak Pak. Saya minta, mohon, ya udah proses hukum Pak, sehingga bisa dibatalkan itu. Karena soal ruang abu-abu aturan kita ini Pak sangat mudah dimanipulasi Pak. Semua ada bohirnya, mau bikin PP, mau bikin perpres, mau bikin apa, semua bisa-bisa aja. Jadi saya sangat berharap penegakan hukum di sini Pak, supaya ada efek jerah Pak Nusron, supaya Bapak bisa memulai, ya, memimpin ATR BPN ini dengan legacy Pak, pembersihan di dalam Pak. Narasi penegakan hukum itu harus sangat kuat, sehingga semua yang ada di layar ini sekarang, semua punya rasa takut Pak. Tinggal minta sama negara kalau perlu nanti gaji dan apa namanya insentifnya setara dengan Kementerian Keuangan. Kenapa tidak? Di luar itu jangan coba-coba gitu loh Pak. Karena tanah adalah kehidupan. Kalau dimain-mainin Pak, orang siap mati Pak. Apa belum banyak bukti konflik tanah nyawa meregang? Masa kita harus hadapkan polisi sama rakyat terus hanya gara-gara soal pertanahan? Di baliknya ada orang-orang serakah. Narasi sebagai individu yang berhasil melakukan reformasi terhadap ATR BPN Pak. Selama ini kita menganggap semuanya adalah sarang mafia Pak. Mohon maaf saya, banyak sekali orang baik di BPN Agraria Pak. Tapi kita lihat kejadian-kejadian bertahun-tahun ini kan nggak beda dari satu menteri ke menteri lain. Kemarin soal pagar laut itu yang bikin heboh apa? Akrobat-akrobat komunikasi Pak. Ada yang ngaku bekas tambak, bekas abrasi. Ada yang tiba-tiba dicabut, ada yang nggak setuju dicabut. Ada yang ngaku ini, ngaku itu, akrobat Pak. Itu yang membuat heboh ya mereka-mereka, bukan rakyat. Jadi dalam soal pagar laut ini pun Pak, ya kami berharap penegakan hukum. Ini jangan hanya orang agrarianya yang kena Pak, yang bikin sertifikatnya kok lolos, bersama-sama melakukan kejahatan kok. Mana mereka-mereka itu? Jangan kesalahan ini ditimpakan hanya kepada BPN Agraria, ATR Pak Nusron. Tadi saya singkat mendengar sudah setahun itu dikerjakan oleh Bareskrim. Lah, urusan kayak begini 1 tahun Bareskrim nggak kelar. Kan gila itu. Apa kita harus ganti Bareskrimnya? Kan ini persoalan kalau begini. Inilah realita pahit di lapangan Pak. Semua bisa dibengkok-bengkokin, hanya rakyat yang nggak mampu Pak.
Mereka hanya mampu diseret, dipukul ketika tanahnya mau diambil. Kalau bukan kita, lalu siapa yang bela mereka? Saya kira harus kuat Pak Nusron narasi penegakan hukum dalam urusan-urusan ini. Terima kasih Pak Nusron. Mohon maaf kalau kurang berkenan semua. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.